Saya dapat konfirmasinya terakhir saya bertemu Pak Prabowo, tampak sekali komitmennya untuk pertama-tama terutama berbicara soal korupsi. Oke. Beliau bilang percuma kita punya program yang baik, percuma kita punya rencana kerja yang baik, janji kampanye yang baik, dan nanti ada alokasi anggaran yang baik jika ketika diputuskan di level politik tidak sampai ke bawah. Oke. Tak sasaran kita 10, tercapainya 5. Bukan karena kita nggak punya rencana yang baik, bukan karena kita tidak punya tujuan yang baik, tapi dikorupsi di tengah jalan. Targetnya 7, nyampainya 4 ke bawah. Dalam pengertian kualitatif maupun kuantitatif, dalam pengertian sifat dari programnya itu sendiri maupun dari penganggarannya. Saya kira itu hal terakhir yang saya Baik kawan-kawan, obrolan dengan Pak Prabowo. kita sudah saksikan bagaimana Budiman Sujatmiko, ya dulu seorang aktivis yang cenderung berpikirnya adalah bicara soal kerakyatan ya, dengan Partai Rakyat Demokratik. Ya itulah Budiman Sujatmiko. Kalau Anda belum kenal, dia ikut Jokowi bukan sebentar, dia 10 tahun ikut Jokowi. Bahkan mungkin banyak ide-idenya dia yang juga masuk dalam kebijakan Jokowi. Tapi kan ya Anda yang masih percaya dengan Budiman Sujatmiko, ya bersyukurlah, mungkin Anda punya andil untuk mendapatkan kekuasaan dari dia. Tapi bagi orang-orang yang konsisten dengan demokrasi, yang konsisten dengan kerakyatan, ya sudah nggak percaya dengan Budiman. Tapi apapun itu pendapat orang, ya kita hargai. Bicara soal korupsi, bicara soal ketidakmampuan Jokowi menangani itu, saya pikir sudah cukup. 10 tahun itu sudah cukup untuk kita memberi peluang kepada pemerintahan Jokowi, rezim Jokowi ini untuk punya kekuasaan gitu kan. Dan dengan sangat nyata Prabowo mengatakan akan meneruskan kebijakan Jokowi. Dan di situ ada Budiman lagi. Jadi kapan kita mau percaya dengan Budiman? Jadi kapan kita mau percaya dengan kekuatannya, kemampuannya Budiman untuk ikut serta dalam pikiran-pikiran pemerintahan Prabowo? Ya Anda boleh percaya, boleh tidak. Ya itu haknya Anda. Tapi bagi kami yang setidak-tidaknya melihat bagaimana kegagalan Jokowi, bahkan sudah merusak yang namanya KPK, sudah membuat satu peraturan atau undang-undang yang membuat KPK ini tidak berdaya. Belum lagi kasus-kasus yang mungkin secara kasat mata tidak bisa kita lihat. Kebijakan menangani korupsi bahkan tebang pilih. Orang-orang yang sudah tidak pro dengan dia baru diusut. Padahal ujung pangkal dari kesulitan kita, rakyat sekarang lagi sulit dan sebagainya, itu adalah korupsi yang dibiarkan. Secara kasat mata kita bisa membayangkan, mulai dari daerah, kota, gubernuran dan sebagainya, itu korupsinya luar biasa. Kita nggak bisa menyebut itu karena tugas KPK. ASN misalnya, kebijakan kementerian, ASN kementerian, ASN di daerah itu luar biasa melakukan korupsi terhadap petik ya, dan digunakan itu, kegiatan rakyat itu digunakan untuk membuat korupsi besar atau kecil. Jadi saya pikir itu omong kosong, dan Anda boleh percaya atau tidak, kita lihat, kita tunggu tuh si Budiman mau apa lagi. Bagi saya ya Budiman adalah Budiman yang 10 tahun udah cacat, mendukung satu rusaknya demokrasi, mendukung adanya korupsi yang luar biasa terjadi dalam waktu 10 tahun terakhir. Masih diberi kesempatan, ya silahkan. Prabowo bagaimana? Prabowo adalah bagian dari Jokowi. Ketika Anda memilih Prabowo atau yang menentang dengan pilihan Prabowo dengan cara yang curang itu, cara yang jahat itu, ya itu kita harus menanggung resiko itu. Kata kuncinya adalah mengawasi itu Budiman. Mau apa lagi? Emang dia nggak melihat sekarang kesulitan rakyat, anak muda sulit cari kerja. Karena apa? Ujung pangkalnya adalah kebijakan yang salah yang dibuat oleh Budiman dan kawan-kawannya itu. Ya saya tidak
terlampau, intinya saya skeptis dengan apa yang mau dilakukan lagi oleh si Budiman dan Prabowo. Itu aja sih. Tapi pada intinya ya kita hargai dia bicara di publik, kita hargai itu. Orang-orang seperti kita, orang-orang pinggiran ini ya cukup untuk ya kita tunggu kebijakan dia seperti apa. Komitmen dia itu jangan hanya mulut gitu loh, jangan hanya ngobrol ngomong di sana sini bicara kerakyatan, bicara tentang anti korupsi, tapi tunjukkan pada rakyat bahwa kepedulian pada rakyat itu penting. Bagaimana membangun partisipasi rakyat itu penting, bagaimana pendidikan rakyat itu harus dibangun. Oke, cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung channel ini. Channel ini tetap mengutamakan demokrasi, keadilan sosial, dan bagaimana membangun bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang jujur, bangsa yang terwakili nilai kemanusiaan dan keadilan sosialnya. Terima kasih.